Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Agus Official, obrolan santai sana sini yang kita masih mencoba mengobrol hal balapan di sirkuit Mugello, di mana pembalap kita PDIK pertama berjuang atas nama bangsa negara, Mas Bro ya. Sangat luar biasa saat dia bertarung di sana, Mas Bro ya, melalui kendaraan Honda. Dia di bawah naungan HRC, Mas Bro ya, Honda Racing Corporation ya, dengan Honda yang ditunggangi adalah NSX 250R, Mas Bro ya. Nah, memang kalau dari sisi kualitas dibandingkan TM Jordan Aspar, dia agak di bawah. Itu Mas Bro ya, Honda nya, Mas Bro ya. Tapi walaupun itu ada perlawanan dari PDIK pertama, Mas Bro ya, melalui pernyataan persnya, di mana Vega menceritakan seteruannya lumayan berat, Mas Bro ya. Apalagi dia menceritakan dua lap terakhir di mana ada kontak sama radar dan salib menyalip, dan sempat out juga dia menceritakan, Mas Bro ya. Agak sedikit misal dia mengatakan di dua terakhir itu karena kurang perfect dalam mengambil keputusan, sehingga padahal dia pada saat itu sudah masuk di posisi kelima atau sudah sampai keempat, Mas ya, tapi setelah tadi dihentikan, hal itu terjadi begitu saja dan mungkin menjadi pelajaran yang ada hikmahnya dan positif yang bisa dia bawa besok ke sirkuit Hongaria, dan 7 Juni ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, itu salah satu pernyataan sepeda ya, dimana menceritakan balapannya. Kemudian setelah itu kita merespon mengekspresiasi ya bagaimana rider tangga sebelah kita, Mas Bro ya, Malaysia ya, Hakim Danis. Kita apresiasi penampilan luar biasanya, Mas Bro ya, karena Hakim Danis tetap bagus, konsisten selama sejak awal akhir pekan. Memang selalu kompetitif, mulai di latihan praktis dan di kualifikasi, Mas Bro, walaupun dia mengalami crash yang luar biasa, dan dia diuntungkan juga dengan David Almanzah yang merupakan start di awal position karena sakit flu atau apa, informasi dari timnya David Almanzah. Jadi yang menggantikan adalah Hakim Danis, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dengan hasil capaian posisi ketiga dari Hakim Danis ini kita respect karena sama pembalap Asia Tenggara, Mas Bro ya. Walaupun terjadi kompetisi antara Veda dan Hakim Danis yang masih tahap wajar, Mas Bro ya, saling, apalagi masih muda ya, Mas Bro ya. Tapi itu tadi rasanya hanya dari Hakim Danis saja yang selalu menyerang timnya Veda ke pertama, tapi Veda tidak merespon ya, karena dia fokus pada data dan balapan yang dicoba capai maksimal mungkin, Mas Bro. Oke, Mas Bro, itu kisi-kisi yang kita ucapkan kepada Veda Eka pertama. Selamat, Mas Bro ya, semoga tetap eksis dan berjaya selalu. Namun ada hal yang lucu juga, Mas Bro ya, di mana fansnya Hakim Danis, yaitu orang Malaysia, tidak terima mengenai pemberitaan porsi yang lebih besar kepada Vega Pratama bandingkan dengan Hakim Danis, Mas Bro ya. Padahal Hakim Danis itu berhasil mendapatkan meraih posisi ketiga, Mas Bro ya. Capaian luar biasa ini semestinya bagi masyarakat Malaysia porsi pemberitaannya lebih besar dibanding PDIK pertama. Tapi ya itu tadi, ada alasan tertentu yang perlu dilihat, dan ada alasan-alasan tertentu bagi masyarakat Malaysia mengenai hal ini, kenapa itu bisa terjadi, Mas Bro ya. Jadi salah satu alasan media internasional tidak memberikan porsi besar kepada Hakim Danis karena balapan Hakim Danis dianggap monoton apa yang disajikannya, Mas Bro ya.
sehingga sepanjang balapan tontonan ekstrim standar lah mereka anggap Mas Bro ya, tidak seperti apa yang disajikan oleh PDE pertama Mas Bro ya, di mana aksi-aksi menukau PDE pertama ya Mas Bro ya, pada saat start di P13 naik ke 6 lalu turun lagi ke bawah dan lama di situ sampai titik nadir di P16 dan berproses, kemudian take over lawannya dengan berkelas Mas Bro ya, lalu mencari celah sempit Mas Bro ya, mampu menjaga keutuhan ban Mas Bro ya, agar tetap cepat haus dan tidak panik di dalam keramaian Mas Bro ya, ikut sama rider ya. Nah, peristiwa itu dianggap langka para pengamat dan media internasional. Karakteristik pembalap seperti itu yang dicari oleh pengamat dan media internasional Mas Bro ya. Jadi wajar juga media dan pengamat internasional melakukan itu. Hal itu yang harus dimaklumi oleh Pans Hakim Danis, yaitu masyarakat Malaysia. Oke Mas Bro, bagaimana menceritakan kemenangan yang luar biasa dan Brian Uriarty Mas Bro ya, yang mencapai podium 1, dapat nilai poin 25 Mas Bro ya, yang akhirnya berdampak pada klasemen sementara Mas Bro ya. Tapi tetap klasemen sementara dipegang oleh Maximo Quiles Mas Bro ya, dengan 145 poin. Kemudian disusul Alvaro Carpe Mas Bro ya, dengan 93 poin. Kemudian ketiga Adrian Fernandez 89 poin. Nah, karena mendapat 25 poin, Brian Arte pun mendapatkan posisi keempat Mas Bro ya, dengan 67 poin. Sementara di bawahnya adalah Liga pertama 66 poin Mas Bro. Karena jarak poinnya masih sangat tipis Mas Bro ya, yang merupakan data yang bisa kita ambil Mas Bro ya, di mana performa Peda masih kita rasakan bagus, terhitung bagus Mas Bro ya, matang dan masih di jalur yang tepat Mas Bro ya. Karena Peda sebagai rookies pembalap pendatang baru Mas Bro ya, telah menunjukkan konsistensi yang tingkat tinggi Mas Bro ya, yang terus menerus mampu di finish 10 besar Mas Bro, sekaligus mampu mempertahankan di penilaian atau peringkat 5 besar sementara Mas Bro di Moto3 Mas Bro. Dan hal itu insya Allah menjadi modal besar untuk menghadapi seri-seri selanjutnya di Eropa Mas Bro. Oke Mas Bro, sementara itu dulu kisi-kisi yang kita berikan kepada Mas Bro sebagai informasi dan silaturahmi kita Mas Bro ya. Sip, jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi rezeki berlimpah dan sukses. Dukung terus channel Abrus Official agar tetap eksis dalam berkarya, sehingga tetap terus berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi Mas Bro. Sudah, untuk berlama-lama lagi Mas Bro, langsung saja. Oke, selamat menonton. Yes, race hari ini memang cukup sulit karena memang ya saya bukan minggu yang saya bisa enjoy selama sesi praktis, sesi kualifikasi dan juga race, karena memang kita belum di minggu ini kita belum bisa mendapatkan settingan terbaik. Dan juga saya juga masih banyak yang harus diimprove dari riding, cara saya riding. Tapi ya, yang terpenting saya bisa finish ke-8 dan bisa mendapatkan poin sebanyak. Maksudnya yang terpenting saya bisa mendapatkan poin agar saya bisa sampai podium dan puncak kemenangan. Tetap sama di klasemen. Dan ya, tadi race-nya cukup sulit. Dari awal saya mencoba untuk nge-push ke depan, tapi ya normal di selama balapan saya ada kontak dengan rider lain dan juga saling salip-salipan dan sempat out juga. Tapi ya saya mencoba untuk ke depan di 5 lap terakhir, tapi juga saya sedikit menyesal karena gimana saya
melakukan 2 lap terakhir sedikit kurang perfect karena ya saya harusnya sudah fight di 5 besar dan di last lap bisa fight di depan, tapi ya namanya race ini normal dan saya ambil pelajaran positif dari minggu ini dan kita coba lagi minggu depan. Terima kasih. Papan utama Moto3 di sirkuit Mugello, Oke, Mas Italia Bro. baru saja selesai sore hari Luar ini biasa dengan ya. menyajikan pertarungan yang sangat Pertarungan kejam dan Veda menguras emosi di sepanjang lap. Mugello Di tengah rapatnya melawan rombongan besar dominasi kelas KTM. ringan, pembalap muda Sip, Indonesia, tapi Veda luar Ega Pratama, biasa akhirnya berhasil menuntaskan finish balapan di yang sangat P8 Mas taktis Bro ya. ini dengan Oke, mengamankan posisi finish di Kita peringkat ke-8. dengar dulu penjelasan Bagaimana pengamat kalkulasi strategi manajemen ban Mas ini Mas Bro. dan taktik slipstream yang diterapkan Honda Tim Asia hingga membawa Veda mengamankan poin penting hari ini? Sebelum kita bedah jalannya balapan dan data lengkapnya, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Sudah? Yuk kita bahas. Ketika lampu start padam di lintasan lurus Mugello, Veda Ega Pratama langsung melakukan start yang sangat bagus dan agresif. Memanfaatkan momentum dari posisi start ke-12, Veda mampu melakukan pengereman yang tepat untuk merangsek ke barisan depan pada beberapa tikungan awal. Namun, ketatnya persaingan di sirkuit cepat ini langsung terasa setelah 1 putaran berlalu. Akibat kalah patut momentum dalam perebutan jalur balap di lintasan lurus utama, apresiasi luar biasa posisi Veda Veda Mas Bro ya, melorot tajam yang hingga mampu terlempar keluar dari zona 15 besar. finish di Di start saat 8 ya. penonton layar kaca mengira balapan Veda akan Dan dengar berakhir dulu tanpa penjelasan poin, Mas ini disinilah kematangan taktik seorang bagaimana pembalap Veda diuji. melawan dominasi Mengingat KTM. karakter Mugello yang sangat abrasif Luar terhadap biasa ban ya, belakang Pirelli, walaupun Veda memahami Veda sengaja tidak langsung memaksakan motornya sirkuit untuk Mugello, kembali menyerang tapi secara memang agresif. Ia memilih motornya bermain bertahan masih atau di bawah defense di rombongan KTM kedua aja Mas Bro. demi menghemat Sip. usia ban dan menjaga konsumsi bahan Tapi bakar. memang hal dia menjaga ban Strategi ini ini berjalan yang sangat sangat luar rapi. biasa yang Ketika ban pembalap tidak lain mungkin mulai mengalami penurunan dilakukan daya pembalap cengkeram lain Mas Bro ya. Oke, akibat terlalu dini melakukan push, Veda perlahan tapi pasti mulai memperbaiki posisinya. Dia melewati rivalnya satu persatu dengan konstan. Bahkan ketika jarak atau gap antara rombongan depan dan rombongan kedua mulai terpisah, Veda berhasil menjaga ritme kecepatannya hingga mampu menjembatani jarak tersebut dan bergabung kembali dengan rombongan utama yang memperebutkan podium. Kejutan sesungguhnya terjadi luar ketika biasa balapan Veda Mas menyisakan Bro ya. 5 putaran terakhir. Memanfaatkan sisa daya cengkeram ban yang ia simpan di paruh pertama balapan, Membuat Veda melakukan bangga. akselerasi maksimal dan secara mengejutkan berhasil menusuk masuk ke jajaran 5 besar. Semoga tetap Posisi ini tersenang. tentu membuka peluang besar bagi Indonesia untuk kembali melihat pembalapnya berdiri di atas podium. Namun, karakter kelas Moto3, terutama di sirkuit secepat Mugello, selalu tidak bisa ditebak hingga meter terakhir menjelang garis finish. Di trek lurus sepanjang 1,1 km, rombongan yang sangat padat membuat efek slipstream atau sergapan angin bekerja terlalu kuat. Kondisi ini membuat posisi antar pembalap menjadi sangat kacau dan berubah drastis di setiap putaran. Pembalap yang memimpin di tikungan terakhir bisa saja merosot beberapa posisi saat melewati garis finish, akibat dilewati oleh rombongan di belakangnya yang mendapatkan keuntungan slipstream. Hal serupa harus dialami oleh Veda. Setelah aksi saling salip yang sangat rapat di lap terakhir, Veda akhirnya harus puas menyudahi balapan ketat ini di posisi ke-8. Mari kita bedah data resmi hasil balapan utama dari kelas Moto3 Mugello sore hari ini. Berdasarkan lembar rilis waktu setelah bendera finish dikibarkan. Podium pertama atau pemenang balapan berhasil direbut oleh pembalap bernomor motor 51, Brian Uriarte, yang sukses mengeksekusi taktik penempatan posisi terbaik di lap terakhir. Uriarte diikuti dengan sangat ketat oleh Alvaro Carpe di urutan kedua dengan selisih atau gap waktu 0,418 detik. Dan Sementara itu, pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish, melengkapi podium ketiga hari ini dengan selisih yang sangat tipis, yakni hanya 0,456 detik dari sang pemenang. Pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, menyudahi balapan yang super ketat ini di posisi ke-8. Pembalap dengan nomor motor 9 ini mencatatkan total selisih waktu atau gap first sebesar 1,08
tidak 1 hadir detik Mas Bro ya dari karena Brian sakit. Uriarte di Dia posisi puncak. menggantikan Jarak pole- waktu pole Veda dengan position-nya, David Mas Bro. Munoz di posisi ketujuh hanya terpaut 0,012 detik saja. Bahkan, Veda juga unggul sangat tipis, yakni hanya 0,004 detik dari Joel Kelso yang menguntit tepat di posisi ke-9. Oke Mas Bro. Kemenangan yang diraih oleh Brian Uriarte hari ini tidak hanya membawanya naik ke podium tertinggi, tetapi juga berdampak signifikan pada peta persaingan klasemen kejuaraan dunia. Mari kita lihat Luar biasa ya resmi dari Spell TV. persaingan sesama Aparokis tahun 2006 Mas Bro ya. Oleh Maximo Quiles dengan raihan 145 poin. Sementara itu, berkat tambahan 25 poin penuh dari sirkuit Mugello, Brian Uriarte melesat naik 5 peringkat untuk menempati posisi keempat klasemen dunia dengan total koleksi 67 poin. Pencapaian ini sekaligus membuat Uriarte memimpin klasemen di kategori rookie. Tepat di bawahnya, pembalap kita Veda Ega Pratama menguntit Poin dengan sangat tertinggi ketat di masih posisi dipegang kelima oleh klasemen dunia. si Veda saat ini ini Mas Bro mengantongi ya, 66 poin, yang Maximo Mules berarti ya, ia hanya terpaut jarak tipis dan 1 poin Veda saja masih dari di Brian Uriarte yang berada di atasnya. nomor 5 Mas Bro ya. Kesimpulan bawah utama yang bisa kita Uriarte. ambil dari keseluruhan Uriarte data akhir pekan ini nomor 4 adalah performa dengan Veda nilai Ega 67 Pratama sejauh ini Veda terhitung nomor sangat bagus, poin matang, 66 dan Mas Bro. berada di jalur yang Sip. tepat. Luar Sebagai biasa seorang Mas Bro. pembalap pendatang baru atau rookie, Kita dukung Veda terus menunjukkan Veda konsistensi tingkat Veda, tinggi dengan terus-menerus terutama ya. mampu menyelesaikan Dan kita balapan di posisi apresiasi top apa yang 10 dilakukan kejuaraan oleh dunia. Indonesia sama Asia Tenggara ya. Kemampuannya mengelola balapan yang rumit Habisan-habisan di dan Mugello mempertahankan ya. posisi di Dia peringkat 5 besar Apal klasemen, ya. sementara Di menjadi Kedul ya. modal yang sangat kuat untuk menghadapi seri-seri Eropa berikutnya. Bagaimana analisis kalian mengenai konsistensi performa Veda yang kini hanya berjarak 1 poin dari klasemen rookie tertinggi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih sudah menyimak pembedahan data hasil balapan dan klasemen hari ini. Momen yang Sampai paling jumpa. mencuri perhatian dunia terjadi ketika Veda Ega Pratama baru saja turun dari motornya dan berjalan memasuki area pedok sirkuit. Berbeda dengan pembalap muda kebanyakan yang biasanya akan mengamuk atau menunjukkan gestur frustrasi setelah kehilangan peluang podium yang besar, pembalap masa depan Indonesia ini justru terlihat melemparkan senyuman yang sangat tenang, santai, dan penuh dengan kedewasaan mental yang tinggi. Sikap luar biasa inilah Iya, sikap luar biasa ini yang membuat kita bangga Mas Bro ya. Luar biasa Mas Bro. Gestur Kita sederhana punya namun sangat Veda Ega Pratama yang membedakan dengan emosi seorang Hakim Danis Mas Bro ya. Kita dijelaskan oleh Bapak pengamat internasional ini Mas Bro. Oke Mas Bro, luar biasa penjelasannya ya. Ujian yang terus mengalir dari mulut para komentator dunia ternyata langsung memicu gelombang protes yang sangat keras di jagat maya. Berbagai platform media sosial mendadak meledak setelah banyak dari kalangan pendukung balap Malaysia menyuarakan rasa tidak puas mereka secara terbuka. Fans Malaysia merasa sangat tidak terima karena pencapaian luar biasa Luar Hakim biasa Danis. nih Hasil fans naik podium Malaysia seolah-olah marah ya karena bersama porsi saja. berita internasionalnya Mereka menunggu bahwa melihat pihak media internasional beda dan dibanding komentator Hakim sepak Danis bola Mas Bro ya. telah Tapi bertindak tidak logikanya adil masuk kayaknya. untuk tayangan. Oke, ikutin terus Mas Bro. Mereka berhasilan seorang pembalap yang mampu finish di posisi 3 besar di Mugello seharusnya menjadi berita utama. Kecewa dan merasa dianaktirikan, protes keras dari fans Malaysia ini langsung menjadi viral. Gelombang protes dari netizen Malaysia tersebut sebenarnya bisa dijawab dengan sangat logis melalui analisis mendalam mengenai estetika dunia balap modern. Industri motorsport global saat ini tidak hanya melulu melihat hasil akhir di papan skor. Jadi melainkan ada bagaimana estetika proses ya Mas Bro ya. dramatis itu terjadi. Porsi berita yang besar ya. Disinilah letak Ya, perbedaan yang karena, sangat mencolok antara performa yang itu ditampilkan sudah oleh dipunyai Hakim semua Danis dan aksi Veda Mas manis Bro ya. dari Tidak pernah Veda Pratama. ngamuk ya. Hakim Danis Santai saja dia. sangat konsisten Banyak sejak hal awal balapan. berbeda dengan pembalap lainnya yang kalau bisa selesai ngamuk. Barisan balapan. Sip. Namun, Dan dengar perjalanan penjelasannya Mas Bro ya. oleh rider Malaysia tersebut dinilai cenderung monoton dan akan aksi overtake yang menegangkan. Sementara itu, apa yang disajikan oleh Veda sepanjang balapan justru adalah sebuah drama yang sangat hidup.
Aksi memukau Veda Ega Pratama yang berhasil merangsek naik dari posisi ke-16 hingga finish ke-8 adalah sebuah seni overtake yang sangat berkelas. Kemampuan luar biasa dalam membaca celah sempit di antara kerumunan motor, menjaga ketahanan ban, dan tidak panik di tengah kekacauan adalah hal langka. Karakteristik mematikan seperti inilah yang selalu dicari oleh para pengamat balap dunia karena sangat Iya ya, untuk dianalisis secara konsisten, teknis. istiqomah, Veda membuktikan bahwa dirinya overtake-nya memiliki insting bersih, balap alami atau racecraft dan yang sangat tinggi dan tidak bisa diajarkan secara instan. bisa mampu menjaga Statusnya yang ban masih ya Mas Bro merupakan ya. seorang pembalap rookie di Luar musim biasa dunia penjelasan membuat Bapak pencapaian ini. ini terasa berkali-kali lipat Kita ikuti lebih lagi hebat. Mas Bro. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa nama Veda selalu disebut dalam siaran global. Dampak dari masifnya sorotan dunia terhadap Veda ternyata secara tidak langsung mulai memberikan beban psikologis yang sangat baru bagi Hakim Danish. Meskipun berhasil membawa pulang trofi dari Mugello, ekspektasi publik Malaysia kini justru mendadak melonjak drastis kepada pembalap mereka. Para penggemar kini menuntut agar Danish tidak hanya sekedar bisa finish di posisi podium, tetapi juga harus mampu mencuri perhatian dunia. Perbandingan mengenai kekuatan mental di antara kedua pembalap muda Asia Tenggara ini pun kini mulai ramai diperdebatkan oleh para ahli. Veda dinilai memiliki keunggulan besar karena karakternya yang sangat tenang, fokus pada data, dan jarang mengeluh di depan media. Karakter pendiam namun mematikan di lintasan inilah yang membuat citra Veda terlihat jauh lebih karismatik. Di sisi lain, Hakim Danish dikenal sebagai sosok pembalap yang jauh lebih vokal di depan kamera dan terkadang bersikap cukup emosional. Beberapa pengamat mencatat bahwa rider Malaysia ini Nah ini dia Mas ya, kedapatan melontarkan cukup Hakim Danish ya. harusnya bisa banyak-banyak perbedaan kontras mengenai dalam hal karakter kepribadian yang tanpa dilakukan disadari Veda Mas Bro ya. mempengaruhi cara media Oke, internasional kita dalam coba membangun lagi narasi sebuah rivalitas. bagaimana penjelasan Veda Bapak nih Mas dipandang Bro ya. sebagai representasi pahlawan dalam sekam yang selalu menjawab keraguan lewat pembuktian nyata di atas aspal sirkuit. Gaya balap menghibur yang ditunjukkan oleh Veda terbukti jauh lebih efektif dalam memikat hati para pencinta balap motor dari seluruh penjuru dunia. Popularitas masifnya murni lahir karena aksi memukaunya, bukan sekedar faktor negara asal. Fenomena menarik di sirkuit Mugello 2026 ini menjadi bukti sahih bahwa daya tarik seorang pembalap sejati tidak selalu ditentukan dari podium. Sejarah MotoGP berulang kali mencatat bahwa pembalap yang hobi melakukan aksi comeback gila akan selalu mendapatkan tempat spesial di hati penonton. Meski secara statistik hasil finish akhir Hakim Danish jauh lebih baik, pesonanya justru perlahan tenggelam oleh gemuruh pujian untuk Veda. Rivalitas membara antara dua talenta terbaik dari Asia Tenggara ini dipastikan akan berjalan semakin panas Sip, dan sengit di luar seri biasa selanjutnya. penjelasannya Mas Bro ya. Persaingan kini Tidak bukan harus lagi yang masuk sekadar podium tentang siapa yang menjadi tercepat porsi saat berita, menuju tapi garis aksi finish gila tersebut. yang ada di lapangan Melainkan itulah tentang yang siapa yang menjadi paling porsi mampu terbesar melakukan bagi dunia pengamat dan internasional dengan eh, kehebatan yang nyata. Oke Mas Bro, alhamdulillah Mas Bro netizen dan warganet dan para MotoGP Mania Lopez dan para Blancon Lopez Mania Mas Bro ya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya secara detail kisi-kisi ya, apa oleh kami yang dimana penjelasan dari Veda Ega Pratama pada saat konferensi pers 11 kali dan bagaimana persoalan pertarungan balapan Veda Ega Pratama selama di Mugello terang benderang tadi dijelaskan secara detail oleh pengamat balapan Mas Bro ya, serta bagaimana marahnya fans Hakim Danish yaitu masyarakat Malaysia Mas Bro ya tidak terima dengan porsi pemberitaan media internasional dan pengawal internasional mengenai terlalu banyak berpihak kepada Veda Ega Pratama, padahal yang masuk podium adalah Hakim Danish Mas Bro ya. Tapi sudah jelas tadi secara logika dan tidak perlu lagi kita ragukan mengapa itu terjadi Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe serta komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi kehidupan sukses. Dukung terus channel Obs Official agar tetap eksis dalam berkarya sehingga dapat terus berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Sip, terima kasih atas perhatian dan eksistensinya. Tetap mendukung channel kami Obs Official Mas Bro ya. Dan insya Allah sampai ketemu dengan channel live streaming short berikut Mas Bro. Oke Mas Bro.